dari proses itu yang dinilai kita bukan hanya nilai hasilnya saja, tapi dari proses mereka pembuatan video itu juga kita nilai nantinya, ya. Struktur pembelajarannya itu jenis kegiatan ini populer, jadi tidak dalam mata pelajaran, maksudnya bukan memang tidak termasuk dalam mata pelajaran, tapi tidak mengganggu pada saat jam pelajaran, tapi di luar ataupun di rumah, di mana peserta didik dapat melakukan tugas pembuatan video ini di rumah. Jadi tidak mengganggu jam pelajaran ibu atau bapak yang ada di sekolah. Mereka mengerjakan tugas proyek ini dilakukan di rumah. Sebab itulah kita bekerja sama dengan orang tua peserta didik tadi. Sasaran, saya hanya membuat proyek ini di kelas 5 dulu, karena saya akan observasi, saya lihat terlebih dulu apakah proyek yang saya buat ini efektif atau apa tidaknya. Apabila proyek ini efektif menurut saya dan menurut bapak-bapak sekalian, bisa kita lanjutkan ke kelas yang lain, bisa di kelas 6, kelas 4, dan juga bisa di kelas rendah, misalnya di kelas 2 atau di kelas 3, di kelas 4 juga bisa. Efektif baru kita bekerja sama lagi. Mitra dalam komunikasi belajar artinya dalam bentuk ini Bapak Ibu guru saya jadikan partner atau mengajak kolaborasi yang dapat membimbing, mengarahkan peserta didik dalam pembuatan. Di sini saya melibatkan Bapak Ibu guru untuk mengarahkan atau membimbing peserta didik kita untuk membuat tugas itu. Misalnya mereka yang belum bisa merekam, biasanya kan kalau anak SD kalau merekam tuh semaunya saja. Jadi ibu bapak misalnya mereka bertanya kepada ibu bapak bisa memberikan saran kepada peserta didik itu, ya, untuk dalam pembuatan tugasnya. Kapasitas aset yang dimiliki sekolah yang dapat mendukung keterlaksanaan proyek ini, yaitu yang pertama itu aset manusia. Di sini ada kepala sekolah, pendukung pelaksanaan program, guru program sebagai fasilitator, guru SDK sebagai fasilitator dan penilai dalam proses pembuatan tugas, guru kelas sebagai fasilitator dan pendukung dengan wali murid sebagai murid sebagai pelaksana program. Yang terakhir yaitu orang tua atau wali murid sebagai monitoring terhadap kegiatan yang dilakukan. Di mana wali murid itu yang saya sangat menekankan kita bekerja sama dengan wali murid, sebabnya mereka melaksanakan tugas proyek ini di rumah. Aspek fisik yaitu pelaksanaan sebagai sarana untuk latihan. Mereka bisa memanfaatkan lapangan kita yang di sekolahan untuk latihan, tapi tidak mengganggu jam pelajaran. Mereka bisa berdiskusi, ya, untuk mencapai gerakan atau mencari musik itu di jam istirahat. Jadi mereka tidak mengganggu jam pelajaran. Laptop sebagai sarana dalam mencari informasi, pengeras suara, dan mereka bisa memakai salon yang ada di sekolah untuk mengeras suara untuk mereka latihan. Di sini evaluasi atau penilaian. Evaluasi dilakukan pada saat setiap langkah yang akan dikerjakan. Saya membagi 3 langkah nantinya untuk penilaian. Tidak hanya di akhir kegiatan, tapi dimulai dari pembuatan proses pelaksanaan. Yang pertama melalui observasi. Melalui observasi ini kita bisa menanyakan kepada peserta didik itu apakah mereka sudah mengerti atau sudah jelas untuk melaksanakan kegiatan video itu. Yang kedua yaitu pada saat pembuatan video. Pada pembuatan video itu kita lihat kepada peserta didik itu apakah peserta didik itu bekerja sama dalam pembuatan video itu. Apa ada yang satu orang yang mengerjakan atau seluruh kelompok itu terlibat dalam pembuatan video itu sendiri. Yang ketiga yaitu pada saat peserta didik tampil. Di sini kita lihat tentang gerakannya, apa sesuai gerakan peserta didik yang mereka tampilkan dengan video yang mereka buat. Jadi kita nilai apakah sesuai
produk mereka itu buat. Di sini tantangannya akan muncul dalam pembelajaran berbasis proyek ini, kesulitan dalam membuat gerakan dan membuat video karena kemungkinan peserta didik masih belum paham dengan teknologi. Kalau di sini kan anak SD pastinya belum paham benar tentang teknologi. Misalnya mereka masih belum mengetahui bagaimana tentang pembuatan game, membuatan video teman yang baik itu bagaimana. Jadinya kita seluruhnya kita yang bekerja sama dengan mereka. Bimbingan dari guru, PJOK, guru kelas, guru SBK, serta orang tuanya dan guru yang lainnya juga. Ya, kita membimbing mereka agar tugas atau proyek yang mereka buat sesuai apa yang kita inginkan. Dan terima kasih, cuma itu pemaparan yang saya sampaikan pada siang hari ini. Sebagaimananya kepada Bapak Ibu guru bisa memberikan saran atau